Halo, di video kali ini kita akan belajar HTML and CSS. Belajar untuk pemula sampai menjadi profesional. Nah, sebelum kita mulai belajar HTML dan CSS-nya, pastiin dulu kita udah punya web browser seperti Google Chrome dan browser lainnya. Code editor, dimana itu ibaratnya kalau misalnya kita nulis, nah kita perlu kertas buat tempat buat nulis. Nah, itu bisa pakai Visual Studio Code, kemudian Atom, kemudian Sublime, Notepad juga sebenarnya bisa, dan sebagainya. Untuk video kali ini kita akan belajar menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang belum install silahkan diinstal dulu Visual Studio Code-nya. Caranya tinggal Google aja Visual Studio Code download, kemudian klik aja. Kalau sudah ready web browser dan code editornya, sekarang apa sih pengertiannya HTML dan kegunaannya apa? Nah, HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, di mana dia digunakan oleh kita untuk membuat website. Jadi yang ingin membangun bisnis dan nggak mau berjualan di marketplace lainnya, mungkin kondisi tersebut bisa kita jadiin alasan untuk memulai belajar HTML. Yang nggak mau berbisnis juga pengen kerja di bagian desain web. Oke, lanjut ke topik pembahasan. Kemudian keyword HTML, ada HTML tag, di mana ditandain dengan angel bracket. Kemudian ada dua tipe HTML tag, yaitu HTML pembuka dan HTML penutup. Nah, di dalam HTML, penulisan dalam code itu sendiri, dia nggak punya sensitif. Jadi misal kita tulis tag P dengan huruf besar, dengan tag P huruf kecil, maka hasilnya sama aja. Oke, kita lanjut. HTML memiliki basic dalam menulis code. Untuk lebih kebayang, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu dong channel ini. Ini kita langsung aja bikin new file. Di sini aku mau kasih, kita save dulu filenya. Di sini aku mau kasih nama filenya session 1. Nah, yang mendandakan ini HTML itu pakai .html. Nah, kalau sudah, jadi untuk basic HTML sendiri itu tag HTML ibaratnya kayak kerangkanya deh, kerangka awal HTML. Kemudian di dalam HTML ini ada yang namanya head dan ada yang namanya body. Ini kita save dulu, kemudian kita coba jalanin dulu. Pasti hasilnya kosong sih, soalnya kita cuman kayak kerangka doang gitu. Ini kita klik aja kanan, open with Chrome. Aku di sini mau pakai Chrome. Nah, dia kosong kan dia. Dengan nama file session 1 HTML. .html. Nah, untuk bisa seperti ini, Meliana Astrid strip YouTube, itu kita bisa menggunakan yang namanya title di tag head gitu. Judul, kita kasih judul Meliana Astrid strip YouTube. Kita save lagi, kemudian kita refresh. Nah, dia udah berubah seperti yang di sini. Nah, kalau kita perhatiin, kalau di YouTube ini ada icon YouTube-nya. Kalau ini kan kayak bulat aja gitu kan, web, bentuk icon web gitu aja kan. Nah, kita coba
gimana cara jadi ini ada ikonnya, itu bisa menggunakan yang namanya link. Nah, jadi untuk perkara untuk di sini itu di bagian headnya gitu. Kita lanjut, link rel icon, kemudian kita kasih type-nya image. Di sini aku udah sediain logonya, logo YouTube. Kita copy dulu ya. So kita klik open file. Nah, ini kita open aja. Nah, kalau udah, karena ini PNG, jadi kita ketik PNG, kemudian ref. Nah, refnya ini kita copy. Logo YouTube. Coba kita save dulu. Kemudian, oh ini jangan lupa .png. Kita save. Dan kita refresh. Nah, dia sudah berubah jadi ada logo YouTube, meskipun ini logonya kecil banget sih daripada ini gitu. Kemudian kita lanjut ke body. Nah, body ini sebenarnya head ini bisa kita masukin ke body, tapi tagnya beda, bukan head ini, tapi tagnya adalah H1, artinya header gitu. Coba subscribe Meliana. Jangan lupa subscribe Meliana Astrid. Oke, kita coba jalanin. Dia akan muncul. Nah, udah. Ini paling besar gitu. Nah, gimana caranya biar supaya kecil-kecil gitu? Nah, banyak sebenarnya tag header ini. Ya, kita coba H2-nya. Kalau nggak salah sampai H6 gitu, kalau nggak salah ya. Coba aja kita coba. Oh iya bener nih, sampai H6. H3 kita lihat perbedaannya. Oke, ini kita copy aja biar cepet. Coba kita jalanin. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Ini untuk H1, H2, H3, H4, H5, H6. Oke, kita tambahin aja biar nggak pusing. Kan nggak kelihatan ya tag H1-nya. Kita strip H1, strip lagi H2, strip lagi H3, strip lagi H4, strip lagi H5.
kemudian strip lagi H6, kita save. Nah ini perbedaannya. Jadi untuk H1 header yang title-nya tuh headernya mau besar, kemudian H2 dia lebih kecil, semakin besar H-nya berarti semakin kecil tulisannya gitu. Nah ini kan untuk header. Gimana kalau untuk paragraf gitu? Itu bisa pakai yang namanya, nggak tahu, lupa kepanjangannya apa, kayak paragraf deh, apa itu paragraf, pokoknya ini emang untuk paragraf gitu, maksudnya yang kata atau kalimatnya panjang gitu. Nah karena aku bingung mau isi apa kalimat panjangnya, jadi kita bisa pakai namanya lorem ipsum. Ini panjang sih. Ini kita save, kemudian kita jalin lagi. Ya dia panjang kan. Nah ini kan kayak tipis gitu, terus nggak ada, ya tipis. Gimana cara kita mau buat dia bold? Itu tinggal di style aja, style, misalnya kan tadi mau bold, nah ini bisa bold. Oke, kita jalanin lagi. Nah dia bold kan. Terus apalagi ya? Oke, sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu dong channel ini. Misalkan color mau diwarnain jadi warna apa ya? Pink misalkan. Boleh, tinggal kita refresh. Belum di save ya, sorry, kalau belum di save dia masih yang lama. Kita refresh. Nah dia berubah jadi lorem ipsum dollar, jadi warna ini. Terus pengen tulisannya di tengah ya, oke, align, text align, misalkan center deh, center. Kita save lagi, kemudian save gitu. Kemudian apalagi ya, pengen ukurannya diperbesar gitu, font size nya misalkan pengen yang medium apa yang large. Coba large ya, sebesar apa dia? Oh kayak gini. Kalau satu lagi, oke, dia lebih besar lagi dari large gitu. Kemudian pengen fontnya nggak mau pengen sesuatu fontnya, bisa pakai font family. Apa ya? Coba monoscape. Oke, dia beda kan. Kemudian masih banyak sih sebenarnya. Tinggal kita coba-coba aja. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe and share. Yang mau request atau mau ditanyain bisa di kolom komentar. Semoga kebaca sama aku dan bisa aku jawab. Oke, terima kasih.